Shalom, hello, nice to meet you. 高兴的就见到大家artinya sama. Jangan pusing ya. Oke, ya. Nah, bicara soal keluarga harmonis, Opa percaya semua mau. Tapi sebelumnya Opa ingat satu lagu pop loh, bukan lagu rohani loh ya. Judulnya tau nggak? Yang nyanyi Vince Gill. Judulnya Look at Us. Lihatlah kami. Sekalipun kami sudah tua, sekalipun semua kita mengalami banyak hal dan lain sebagainya, tapi lihat, kita tetap saling mengandalkan satu dengan yang lain. Jadi kalau engkau mau tahu apakah arti sebenarnya cinta atau keharmonisan sebuah keluarga, maka lihatlah kami. Nah, itu hebat. Berani gak kita ngomong sama anak cucu kita? Lihat nih, papa mamamu nih. Tuh, kita juga mengalami banyak perbedaan pendapat, juga banyak mengalami segala macam. Tapi lihatlah, kami sebagai contoh untuk kalian yang muda-muda. Gitu. Karena ya, ada pertanyaan, kita menikah nih mau saling love atau mau saling fight? Tempo hari Pak Eras pernah ambil judul duel atau duet. Sebetulnya itu udah puluhan tahun yang lalu saya udah pakai. Duel atau duet. Begitu dipakai sama beliau saya ketawa-ketawa aja. Ya memang nggak apa-apa kan ya. Memang kadang-kadang lucu nih ya. Kita menikah dimulai dengan baik. Pasti baik, pasti manis. Sering Opa sering katakan ini. Kita mulai pernikahan pasti manis. Kalau tidak manis tidak mungkin menikah. Nah, kita mau akhiri dengan bagaimana setelah kita tua, sama-sama tua ini? Kita mau akhiri dengan bagaimana? Kalau kita mau akhiri dengan kebencian, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya, maka kemana kita? Itu aja. Karena di sini kata dalam bahasa Mandarin ya, bahasa Tionghoa ya, jia bu shi zhan chang, or shi qing chang. Rumah tangga adalah, rumah tangga ini tolong dibedakan. Bukan hanya berupa rumah, bangunan, tapi dalam bahasa Inggris lebih tepat. A house is not a home. Jadi ini home, ini bicara home, bukan bicara house. Ya, house hanya bangunannya saja. Kita bicara suasana rumah ya. Jia bu shi zhan chang, shi qing chang. Rumah tangga, home ini bukan tempat pertempuran. Kau benar, aku benar, kau salah, dan lain sebagainya. Tapi tempat memadu kasih. Saling mengerti, saling menyayang, saling mengalah. Dengan bahasa rakyat, ya, cincailah, boyaukin, rapopo, sudahlah. Kalau kita bisa begitu, rumah tangga kita akan aman, damai, tentram sampai waktunya kita berpisah. Ya. Rumah tangga juga bukan tempat bicara engkau benar, aku benar. Atau engkau salah. No. Tempat adalah tempat, rumah tangga adalah tempat di mana kita ini bicara mengenai I love you, you love me, kita lap-lapan. Iya gitu. Kalau kita sudah mulai bicara, kita kadang-kadang menurut Opa ya, karena Opa banyak tahu lagu pop ya. Banyak orang kalah sama orang yang tidak bertuhan. Ada satu lagu pop dalam bahasa Mandarin ya. 我不去计较公平不公平. Wah ini dahsyat loh. Padahal yang nyanyi bukan anak Tuhan loh. Orang biasa loh. Artinya apa? Aku tidak persoalkan adil tidak adilnya engkau. Jadi maksudnya nerima. Nggak adil pun nerima. Nah inilah yang bisa membuat rumah tangga kita jadi harmonis. Jadi berbahagia sampai akhir hayat di kandung badan. Lalu mengapa rumah kita sudah kehilangan kasih, kehilangan cinta? Opa sering ngomong,
dan sering mengambil contoh ini yang paling gampang dan semua sudah hafal. Yaitu pernikahan di Kana di mana Yesus pertama kali membuat mujizat. Justru di tempat pernikahan. Ya, nanti kalau diceritakan panjang tuh, tapi enggak mau panjang-panjang. Semua mengerti pertama adalah anggur. Tentu buat orang Israel harus anggur yang bagus, bukan anggur yang jelek. Yang tentu rasanya wah, nomor 1 untuk daerah itu. Oke. Tapi lama-lama jadi air karena habis istilahnya. Tapi karena ada campur tangan Yesus, maka air pun bisa jadi anggur yang lebih manis daripada anggur yang terbaik di tempat itu. Nah, inilah perjalanan kehidupan sebuah rumah tangga. Diawali dengan manis, dalam kurun waktu akhirnya tanduk keluar, adat keluar, aslinya keluar, maka bisa jadi air tawar. Nah, di saat itulah kita perlu Yesus ikut campur tangan. Atau dengan bahasa mengundang Yesus masuk dalam problem yang sedang kita hadapi. Sehingga kita bisa saling mengalah, saling menerima, dan menjadi contoh buat anak mantu cucu. Sehingga kita bisa mengatakan, look at us. Lihatlah kami, walaupun melalui badai gelombang, kami bisa lewat. Kenapa? Bersama dengan Yesus. Jadi jangan pernah lupa, apapun yang sedang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Jangan pernah sekali-sekali pun engkau atau kita lupa mengajak Tuhan campur tangan. Jangan ajak teman. Kalau kau ajak teman, kau ajak orang tua pun jangan. Maaf, kenapa? Karena engkau sudah berpelukan kembali, orang tua masih dongkol. You know dongkol? Masih marah, masih tidak senang dengan sang mantunya. Sementara kalian sudah berpelukan. Buat apa? Lalu sini dikatakan ya, hati-hati dengan kata-kata. Semua sudah mengerti. Kalau kita lagi marah-marah kan yang keluarkan kata-kata. Untuk berantem atau berbeda pendapat lah halusnya. Perlu 2 orang. Right? Untuk diam perlu 1 orang. Nah, kalau yang satu rame, tolong yang satu diam. Yang sayang ini rame, yang ini diam. Pasti bisa lewat. Karena sini dikatakan mengucapkan sepatah kata-kata baik bagai menyebarkan semerbak bunga teratai. Mengucapkan sepatah kata buruk bagai wah ini opa bacanya repot nih. Menimbulkan sebetulnya. Menimbulkan racun ular berbisa. Hati-hati dengan ini. Begitu kita beda, jangan sampai keluar katakan, aku menyesal, aku benci, aku segala macam. Jangan, tolong. Tahanlah itu semuanya. Karena di sini dikatakan ya, Amsal kita baca ya, Amsal 6 ayat 2 mengatakan apa? Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Buatlah begini ayat 3, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah berlutut dan desaklah sesamamu. Nah, berlutut ini apa? Berdoa. Tuhan tolong Tuhan. Aku marah Tuhan. Aku kesel Tuhan. Katakanlah pada Tuhan. Otomatis emosi ini akan turun. Sehingga dengan demikian kita tidak akan keluar kata-kata yang sia-sia. Kayak ayat 12 mengatakan apa? Ya, ayat 12. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Jadi kita, walaupun kita mengaku diri kita baik,
Tapi ternyata begitu kata-kata kita keluar yang keras maupun kasar, maka kita akan jadi orang jahat. Ingat baik-baik, khususnya teman-temanku yang seusia bapak-bapak laki-laki. Kita laki-laki sama perempuan beda loh. Perempuan kalau begitu, kalau kita ini manusia ya, kena pisau, luka, yes, tapi bisa sembuh loh. Oke? Entah seminggu, entah sebulan, sembuh, selesai. Dan kita bisa lupa. Tapi kata-kata untuk wanita yang kita keluarkan, untuk istri kita yang kita keluarkan, untuk orang yang kita sayangi, kita keluarkan, maka itu akan bisa diingat seumur hidup. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kita laki-laki cepat lupa. Kapan ya gua ngomong? Lupa tuh. Tapi kita pernah ngomong. Tolong jangan. Karena kata-kata itu tajam. Firman itu mata, lidah itu kecil. Tapi wis. Luar biasa. Lalu kita baca ya 10. Amsal 10 ayatnya ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, kita mau jadi yang mana? Kita baca Yakobus. Oke, itu perjanjian lama. Perjanjian baru ada nggak Opa? Ada. Ya, kita baca Yakobus ya. Yakobusnya mana? Yakobus 3. Ayatnya ke-6, 8 sampai 10. 6 dulu ya. Kita baca nih. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Kenapa? Kita punya suara keras. Kita punya kita tunjukkan power. Sehingga akhirnya dia tanpa sadar kita sebetulnya membunuh dia, membunuh karakter dia, membunuh dia punya jiwanya dan lain sebagainya. Kalau kita lompat ayat yang ke-8 dan 10 ya. 8 dan 10. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu ya. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi jangan macam-macam ya. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. So tolonglah kawan, hati-hatilah. Kalau kita mau mengakhiri pernikahan kita dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan, hati-hati dengan mulut kita. Sebab ini tajamnya minta ampun luar biasa. Kalau kita balik ke Amsal 12. Ya, dikit lagi ya. Amsal 12. Thank you untuk menemani Opa ya. Tuhan berkati semuanya ya. Ayat 12-18 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tuh benar kan? Ada ayatnya ya. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Aduh haleluya. Sehingga Anda makin hari makin lekat, makin saling mencintai, saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian hidup ini bahagia. Sedikit lagi ya. Nah, sini dikatakan dalam bahasa Mandarin, tapi saya langsung bahasa Indonesia saja ya, karena waktunya tidak ada ya. Kehidupan ini ada orang bilang adalah sandiwara. Sandiwara tentu ada panggungnya, oke? Ya, nah, yang mengerjakannya, yang mengajarkannya adalah sutradaranya, tentu supaya kita bermain dengan baik. Ya, setiap kita ini sudah punya skenario untuk jadi pemain apa, jadi si jahat, jadi si baik, jadi si apa dan lain sebagainya. Ya. Ketika selesailah pertunjukan itu, nah, permainan kita ini bagus atau jelek? Kalau bagus, orang tepuk tangan. Ya. Kalau jelek,
Anda yang mana? Tuhan berkati ya. Kita jumpa pada lain session. Bless you. Bless you.